bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa, Di situ ku ada bersamamu saudara. warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Permisi Kun. Pasti kehilangan motor kan? Iya nih Kun, motor metik warna merah masih baru loh Kun. Tenang, mau segera ketemu? Iya dong Kun. Tapi ada syaratnya. Syarat apa Kun? Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari. Kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan. Dan seribet itu Kun. Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di kesempatan hari ini, edisi siar hari Sabtu tanggal 16 November 2024. Kita bersama di obrolan tematik dalam hal ini mengenai peningkatan investasi. Dan pada kesempatan siang hari ini kita akan bersama dengan 2 narasumber. Ada dari OJK dan juga ada dari Bang Sulselbar. Dari OJK langsung dari kepalanya sendiri. Di kesempatan siang hari ini ada Pak Darwisman. Assalamualaikum, selamat siang Pak Darwisman. Waalaikumsalam Pak Ruslan, dan selamat siang Pak Ruslan dan pendengar RRI Pro 4 Makassar. Ya, dan juga ada Ibu Weni. Saya panggilannya Bu Weni atau Yulia Sari nih? Bu Weni aja Ibu Pak Weni Ruslan. aja, dari Bang Sulselbar ya? Betul Pak. Pimpinan Departemen Priority Banking dan Wealth Management. Wah, ini luar biasa nih narasumber kita nih. Nah, kita mulai dulu berbicara tentang investasi. Memang banyak hal yang sudah disampaikan oleh Pak Darwisman ya di studio sudah beberapa hari
belakangan ini hadir di studio langsung menyampaikan Pak ya, begitu pentingnya tentang berkaitan dengan hal ini. Nah kembali kalau minggu lalu sebelumnya kita telah membahas berbagai hal ya, dari perlindungan konsumen, kemudian instrumen investasi emas, deposito, properti, dan juga pembiayaan untuk generasi muda. Nah pada kali ini kita akan membahas investasi nih, yaitu salah satu produk layanan investasi perbankan mengenai surat utang negara atau dikenal dengan SUN ya. Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan dulu ini Pak Darisman mengenai surat utang negara itu sendiri apa sebenarnya? Iya, terima kasih ya Pak Ruslan. Ini bagus sekali pertanyaannya. Memang masyarakat kita perlu tahu nih ya, apalagi generasi muda di Sulawesi Selatan ya. Surat utang negara atau ya kita kenal istilah SUN ya, paling enak tuh ya. SUN, surat utang negara ini adalah surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Ya ini tentunya Pak Ruslan ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya itu diatur di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022. Nah, di Undang-Undang Nomor 24 itu diatur ada dua secara umum ya, surat utang negara itu ada yang kita sebut dengan istilah SPN atau surat perbendaharaan negara, ada juga yang kita sebut dengan obligasi negara ya. Nah, obligasi negara ini juga di dalamnya ada yang kita kenal secara luas nih, ORI istilahnya, obligasi retail Indonesia. Jadi mungkin kalau dengar ORI itu adalah obligasi retail Indonesia ya. Nah, surat utang negara atau kita kenal dengan istilah SUN ini merupakan surat pengakuan hutang ya, yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh pemerintah negara Republik Indonesia ya, sesuai tentunya masa berlakunya ya. Ada masa berlakunya, biasanya ini adalah jangka panjang ya. Nah, surat utang negara ini juga atau SUN ini memang oleh pemerintah Republik Indonesia memang digunakan untuk membiayai kebutuhan anggaran pemerintah. Misalnya contoh konkretnya ya Pak Ruslan, misalnya untuk menutup defisit APBN atau kebutuhan-kebutuhan anggaran pembangunan lainnya. Nah, SUN ini mungkin dipahami juga oleh masyarakat, dimiliki oleh investor ini biasanya kita kenal kalau dia beli langsung pada saat penerbitannya itu disebut dengan SUN yang kita beli di pasar perdana gitu ya. Ada juga kalau ini ada di pasar sekunder, artinya para investor atau masyarakat yang membeli surat berharga negara atau SUN ya, surat utang negara itu setelah pasar primer. Kira-kira seperti itu, sehingga ini yang memang perlu dipahami oleh masyarakat khususnya generasi muda Sulsel ya. Mungkin itu Pak Ruslan ya, dapat saya jelaskan ya. Ada berapa jenis kira-kira ini surat SUN atau? Dan ada dua kategori. Yang kedua itu adalah yang kita sebut dengan obligasi negara. Nah, obligasi negara ini juga adalah sebenarnya surat utang negara juga ya, atau SUN ini yang memang jangka waktunya lebih dari 12 bulan ya. Dengan kupon atau pembayaran bunga juga secara diskonto ya. Obligasi negara yang diperdagangkan ini juga ada yang dilakukan secara retail nih Pak Ruslan ya, yang kita sebut dengan tadi ORI ya, obligasi retail Indonesia. Nah, kenapa ORI ini tren lah ya kalau di anak-anak, di masyarakat investor retail, masyarakat yang senang berinvestasi ya. ORI ini memang tujuannya diterbitkan oleh pemerintah memang untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk investor atau individu masyarakat ya, termasuk generasi muda atau investor individual ya, untuk secara langsung bisa berperan aktif ya di perdagangan, di aktivitas perdagangan surat berharga negara gitu ya. Kemudian yang ingin saya sampaikan juga, apa kira-kira manfaat kalau kita membeli surat utang negara ini? Manfaat keuntungannya ada dua ya secara umum ya. Penghasilan dari kupon atau kalau kita ini dari bunga lah ya, dari kupon dari bunganya obligasi atau surat utang negara itu. Yang kedua tentunya dari capital gain, artinya dari kenaikan harga obligasi itu ya. Dari tentunya kalau kita beli di awal harganya sekian, karena aktif diperdagangkan dan banyak permintaannya harganya akan naik. Nah, itu jadi ada dua, dari kuponnya atau bunganya dan dari capital gain-nya. Nah, itu yang ini. Nah, kemudian yang perlu disampaikan juga bahwa bagaimana kira-kira mekanisme penjualan atau penawaran surat utang negara ini. Tentunya kalau tadi di pasar primer itu umumnya masyarakat ini adalah
ditetapkan ya oleh peserta lelang ya, dilakukan secara lelang, ditetapkan oleh peserta lelang yang memenuhi persyaratan. Siapakah peserta lelang itu? Itu bisa bank ya, atau bisa perusahaan efek yang tentunya ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai dealer utama. Mungkin itu Pak Ruslan yang perlu kami sampaikan dan informasikan kepada masyarakat dan generasi muda. Terima kasih Pak. Ya. Baik, saat ini juga kita bersama dari Bank Sulselbar ya, ada Ibu Weni. Nah Ibu Weni, kalau melihat nih peran daripada perbankan ini khususnya Bank Sulselbar sendiri dalam mendorong peningkatan investasi ini, apa nih kira-kira perannya ini Bang, Mbak Eni? Baik, terima kasih Pak Ruslan. Menyambung tadi juga yang disampaikan sebelumnya oleh Pak Darwisman, kami dari Bank Sulselbar selalu berupaya memberikan juga layanan keuangan, terutama untuk peningkatan investasi bagi masyarakat Sulawesi Selatan dan Barat. Adapun yang saat ini sedang ditawarkan khususnya untuk produk investasi yaitu ST13T2 dan ST13T4. Nah, apa sih ini ST13T2 dan T4 ini? Mungkin dari sisi namanya sih itu agak kelihatan unik. ribet ya. Iya, betul. Tapi jadi sebenarnya bagi masyarakat yang belum pernah sebelumnya membeli produk investasi ini, jadi saya jelaskan secara simpel saja bahwa ST itu adalah sukuk tabungan. Jadi sesuai namanya ini merupakan produk investasi, tapi ini jenisnya adalah SBN retail. Jadi berbasis syariah Pak Ruslan seperti tadi yang dijelaskan sebelumnya oleh Pak Darwisman, bahwa kita ada yang konvensional dan ada yang berbasis prinsip syariah. Nah, untuk ST13 ini berprinsip syariah di mana sifatnya merupakan investasi yang tidak dapat diperjualbelikan. Jadi sifatnya non tradable. Jangka waktunya ada dua pilihan. Jadi kalau lihat tadi ST13T2 dan T4, T2-nya itu merupakan singkatan dari tenor. T2 adalah tenor 2 tahun, berarti jatuh tempo dalam jangka waktu 2 tahun. Sedangkan T4 berarti tenornya adalah 4 tahun, berarti akan jatuh tempo dalam jangka waktu 4 tahun ke depan. Jadi untuk sebagai simpelnya supaya gampang diingat buat para calon investor yang berniat untuk penempatan ini, pemerintah memberikan dua pilihan jangka waktu. Kemudian apa sih itu sukuk tabungan? Kenapa pemerintah menawarkan sukuk tabungan? Keuntungan apa yang bisa didapatkan oleh masyarakat yang membeli sukuk tabungan? Jadi ini merupakan salah satu pilihan investasi khususnya bagi pemula, juga cukup bagus karena sangat aman. Ini milik pemerintah. Kelebihannya adalah murah. Mulai dari 1 juta rupiah masyarakat sudah bisa ikut berinvestasi. Kemudian tingkat imbalannya tinggi, mulai dari 6,4%, dan untuk jangka waktu T4 itu bisa dengan nominal imbal hasil sebesar 6,5%. Adapun pajaknya juga lebih murah, Pak Ruslan, hanya sebesar 10%. Berbeda dengan simpanan di bank sebesar 20%. Itu juga salah satu kelebihannya. Kemudian yang membedakan dengan jenis sun yang lain atau obligasi retail lainnya adalah untuk sukuk tabungan ini imbal rate-nya itu bersifat mengambang. Jadi ini mungkin yang membedakan, yang menjadi unique selling point dari sukuk tabungan ini adalah imbal hasilnya itu ada floor-nya. Jadi istilahnya untuk suku bunga 6,4 dan 6,5 adalah imbal hasil dengan floor. Jadi mungkin secara simpelnya dijelaskan bahwa floor ini adalah ambang batas bawahnya. Jadi 6,4 dan 6,5 ini adalah ambang batas bawah imbal hasil yang bisa diterima oleh para pemegang sukuk tabungan seri 13 ini. Jadi misalkan nih kejadian, kan BI rate direview setiap 3 bulan ya Pak. Jadi apabila ada perubahan, misalkan BI rate mengalami penurunan, maka imbal hasil yang diterima oleh masyarakat pemegang ST13 ini tidak akan berada di bawah floor-nya, yaitu 6,4 atau 6,5. Akan tetapi apabila kejadian BI rate-nya mengalami kenaikan, maka akan selalu berada di atas, khusus untuk ST13T2 40 basis point di atas BI rate. Untuk pemegang ST4 ada 50 poin di atas BI rate. Jadi itu kelebihan yang bisa didapatkan, berbeda dengan jenis obligasi retail lainnya. Itu salah satu kelebihannya. Kemudian imbalannya dibayar tetap setiap bulan, setiap tanggal 10.
Kita juga dengan membeli sukuk tabungan ini bisa ikut berkontribusi dalam pembangunan negeri. Khusus untuk ST13 ini dipergunakan untuk proyek pembangunan Politeknik Cilacap. Jadi untuk proyek pembangunan pendidikan juga ya Pak, untuk pemerintah. Kemudian salah satu karakter khususnya juga karena sifatnya non tradable, jadi kita tidak bisa melakukan transaksi penjualan kapan saja. Jadi sifatnya ini terlock dananya, hanya bisa kita melakukan redemption satu kali. Misalkan untuk produk T2 hanya bisa dilakukan redemption sebesar 50% di tahun berikutnya. Untuk pemegang ST13 T4 hanya bisa dilakukan redemption di tahun kedua. Jadi ada pro dan cons-nya dari masing-masing produk. Karena kelebihannya bunganya mengambang dan mengikuti BI rate, tapi kekurangannya tidak bisa dilakukan pencairan kapan saja. Jadi untuk potensi capital gain seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Darwisman itu tidak kita dapatkan di produk ST ini. Mungkin seperti itu. Dan yang terakhir adalah aman karena ini merupakan produk yang dijamin oleh pemerintah. Seperti jadi itu aman mungkin ya. Pak Ruslan. Baik, saya ke OJK lagi berkaitan dengan surat utang negara tadi Pak Darwisman. Menarik ini karena kalau kita lihat ada surat utang negara, tapi kalau layanannya untuk syariah ini ada nggak ya Pak dari OJK sendiri? Iya, jadi ada ya. Jadi ini perlu kami sampaikan ke masyarakat ya, karena ini penting ya. Apalagi memang masyarakat kita juga banyak yang tertarik ya dengan transaksi berdasarkan prinsip syariah ini ya. Jadi ada itu yang kita namakan ingat aja SBSN ya. Itu singkatannya adalah Surat Berharga Syariah Negara. Jadi atau paling enak lagi kita kenal dengan istilah sukuk ya, sukuk ya. Jadi SBSN atau sukuk ini itu memang betul ya merupakan surat berharga negara yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan prinsip syariah. Ya. Nah sukuk yang berdasarkan prinsip syariah mungkin perlu kami sampaikan bahwa secara umum prinsip syariah itu mengandung 3 nilai-nilai universal ya, bahwa tidak boleh ya prinsip syariah itu misalnya mengandung unsur yang kita sebut dengan gharar ya atau perjudian lah ya, ada atau judinya, tebak-tebakan atau apalah mengundi-undi gitu ya, atau gharar ya yang ketidakjelasan ya, yang tersembunyi, yang tidak transparan dan sebagainya, itu nggak boleh, atau yang bersifat riba atau usyuri ya, atau ada memberikan suatu nilai sesuatu dari tambahan dari pokok dan sebagainya. Berarti dan tentunya ini juga sukuk ini atau SBSN ini juga telah dinyatakan sesuai syariah ya. Siapa yang menyatakan? Ini yang kita sebut dengan DSN MUI atau singkatannya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, kemudian penerbitan sukuk retail ini, sukuk ini juga ada akadnya nih, kalau secara syariah itu pasti ada akadnya. Itu yang menggunakan akad ijaroh ya, atau asset to be leased ya kalau dalam bahasa Inggrisnya ya. Jadi artinya dana hasil dari penerbitan sukuk ini gitu ya, obligasi berprinsip syariah ini memang digunakan untuk kegiatan investasi ya, kebutuhan-kebutuhan untuk pemerintah ya Republik Indonesia, baik yang terkait dengan sewa atau pengadaan proyek dan sebagainya ya secara umum. Dan tentunya apa kira-kira manfaatnya? Manfaatnya adalah keuntungan dari hasil kegiatan investasi tersebut. Itu mungkin Pak Ruslan ya secara umum yang perlu dipahami. Jadi jangan khawatir ya, ada yang kalau ingin bersyariah ada produk yang disiapkan, dan ini sudah halalan toibah. Masya Allah. Jadi kalau dari sisi lisensinya ya Pak, menarik sekali karena memang langsung dari Dewan Syariahnya Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa ini betul-betul syariah. Lalu partisipasi karakter antara SBSN dan SUN ini tadi sendiri ini seperti apa ini Pak? Iya, Pak Ruslan ya, dan masyarakat ya, generasi muda Sulsel ya, secara umum ada 3 prinsip ya, ada karakteristik ya, kategori dari yang kita sebut tadi SBSN ya, ingat ya, SBSN dan SUN ya. SUN surat utang negara, SBSN itu adalah surat berharga syariah negara atau sukuk lah tadi ya. Nah, pertama adalah prinsip penerbitan, tadi sudah sempat saya singgung. Kalau sukuk tadi atau SBSN ini diterbitkan berdasarkan prinsip syariah ya, sedangkan
Sedangkan kalau SUN ini merupakan surat pengakuan utang yang diterbitkan oleh pemerintah tanpa syarat, ya. Ya, artinya secara konvensional lah kalau bahasanya Bu Weni tadi ya. Kemudian yang kedua, prinsip adanya underlying asset. Nah, ini memang prinsip syariah ini memang salah satu hal ya, bahwa sukuk atau SBSN ini memerlukan underlying asset yang jelas ya, dasar aset yang dijadikan acuan untuk melakukan sebuah transaksi ya. Kemudian kalau sukuk ini, kalau SUN ini umumnya tidak memerlukan underlying aset tadi. Nah, yang ketiga adalah kita bicara imbal hasil ya. Kalau sukuk tadi atau SBSN ini tentunya imbal hasilnya berupa tadi, karena akadnya ijaroh atau sewa tadi, makanya uang hasilnya adalah uang sewa, hasil sewa dari persentase tertentu ya. Kalau sedangkan SUN ini tentunya ada bunga ya, atau kupon ya, dan pokoknya ya, yang tentunya ini dijamin pembayaran oleh pemerintah negara Republik Indonesia. Nah, tapi secara prinsip ya Pak Ruslan dan pendengar RRI Pro 4 Makassar, bahwa meskipun kategori antara sukuk atau SBSN dan SUN ini memang berbeda, namun yang patut dipahami bahwa obligasi atau surat berharga negara ini memang diterbitkan tujuannya adalah untuk pembiayaan pembangunan nasional, sehingga seluruh instrumen ya surat utang negara atau surat berharga negara ini ya termasuk investasi yang menurut kami sangat aman ya. Kenapa aman? Karena nilai pokok dan kuponnya dijamin oleh negara. Tadi sudah disinggung juga oleh Bu Weni. Jadi no worry lah ya, investor yang ingin membeli ya, ini karena memang dijamin dan ini investasi yang aman ya. Baik, sebentar kita lanjut lagi. Kita dengarkan dulu pesan berikut ini. Hai Andi, ada yang bisa aku bantu hari ini? Hai Rini, aku mau nanya tentang deposit berjangka itu apa sih? Oh, gampang. Deposit berjangka itu simpanan di bank di mana kamu parkir uang buat waktu tertentu. Misalnya 6 bulan atau 1 tahun. Jadi uangnya nggak bisa diambil selama periode itu ya? Nah, betul. Tapi keuntungannya kamu dapat bunga yang lebih tinggi daripada tabungan biasanya. Jadi bunganya lebih gede ya? Ya, benar banget. Cocok banget buat investasi tanpa ribet. Mantap Rini. Terima kasih ya informasinya. Oke, sama-sama Andi. Deposit berjangka, aman, terjamin, dan menguntungkan. Aduh, mengapa li tamang? Beta main akan game nih kala tarusi. Sebagaimana ini? Beta sukalah paling banyak nih. Beta sampai ambil pinjol perbar main akan game nih, mangkali modal bisa balik kah? Padahal akan habis karing-karing. Beta simpau mau ganti akan uang-uang nih, bagaimana lai? Makanya stop akan judi online tujuan tamangi supaya si hidup bisa tenang. Mince, aku mau ngefotoin kamu ya. Boleh. Wih, cakep. Mince, sekali lagi ya. Tapi ini mah sambil memegang KTP. Hah? KTP? Buat apa? Ih, bukan buat apa-apa. Ini mah tenang. Aku tuh suka banget kalau lihat orang foto sambil megang KTP. Gak mau ah. Gak apa-apa dong Mince. Ayo yuk sini. Coba pegang KTP kamu. Ah Jono, kamu mau pinjol ya? Berani-beraninya kamu mau pinjol pakai akun aku. Apalagi kalau pinjolnya ilegal. Udah banyak korban tahu gara-gara pinjol karena mereka nggak paham syarat dan ketentuannya. Jono, pinjol itu bunganya tinggi dibanding pinjaman legal lain. Kalaupun kamu harus pinjol, pakai aplikasinya yang resmi terdaftar di OJK dan alamat kantornya yang jelas. Oh gitu ya Mincu ya. Ya udah, maaf ya Mincu ya. Tapi sebagai permintaan maaf aku mau kasih pantun buat Mincu. Tanah Abang kena spiritus. Buat sekarang, boleh nggak aku pinjam 100?
Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya masih bersama di obrolan tematik, masih berkaitan dengan investasi dan banyak hal yang tadi kita sudah dengarkan penjelasan dari Pak Darwisman mengenai surat utang negara. Kemudian ada juga dari Bu Weni tadi. Nah, kalau berbicara tentang hal yang menarik tadi ini adalah adanya produk konvensional dan syariah. Nah, ini dari Bang Sul sendiri ini tadi ada kaitannya dengan layanan keuangan ini yang dimaksud tadi ini BBSB ini berkaitan dengan layanan konvensional dan syariah. Ya, Bu Weni. Baik, betul Pak Ruslan. Jadi untuk surat utang negara untuk obligasi retail ini sebenarnya pemerintah sudah menyediakan ada 2 pilihan untuk masyarakat yang mau konvensional ataupun yang berprinsip syariah. Jadi secara garis besar ada 4 jenis produk obligasi retail yang bisa dibeli oleh masyarakat. Ada 2 pilihan untuk konvensional dan ada 2 pilihan untuk berbasis syariah. Jadi semua kita pasarkan juga di Bank Sulselbar sebagai submitra distribusi. Adapun secara garis besar untuk obligasi retail ini terbagi 2 Pak, supaya masyarakat para pendengar RRI Pro 4 juga bisa lebih cepat paham. Jadi kita bagi 2, yaitu yang tradable dan non tradable. Yang tradable berarti obligasi tersebut bisa diperjualbelikan kapan saja apabila masyarakat membutuhkan keuntungan capital gain. Tetapi ada pula resiko perubahan harga apabila ingin dijual sebelum jatuh tempo. Nah, untuk produk tradable ini pemerintah memberikan 2 pilihan. Untuk konvensional ada ORI. Kita mungkin sudah sering dengar karena ORI untuk saat ini sudah sampai seri 26. Jadi sudah puluhan tahun pemerintah mengeluarkan ORI ini. Kemudian untuk obligasi tradable yang bersifat prinsip syariah, pemerintah memiliki produk sukri atau sukuk retail. Untuk saat ini juga sudah sampai dengan seri 21. Jadi setiap tahun pemerintah rutin mengeluarkan produk-produk ini, tergantung dari masyarakat appetite-nya mau beli yang mana nih yang sesuai dengan selera investasi mereka, mau yang dapat bisa di tradable tapi ada risiko perubahan harga atau mau yang non tradable. Untuk non tradable tersendiri juga kita ada pemerintah ada 2 pilihan, yaitu untuk yang berbasis syariah ada ST yang tadi saya jelaskan Pak. Untuk saat ini sudah seri ST13 juga, jadi sudah berseri-seri juga, sudah lama pemerintah mengeluarkan. Kemudian untuk yang ingin berbasis konvensional, pemerintah juga memiliki SBR atau panjangnya adalah saving bond retail. Untuk saat ini juga sudah sampai di seri 13. Jadi ada banyak pilihan, bisa dipilih oleh masyarakat, mau yang konvensional ataupun yang syariah, silakan. Setiap tahun rutin dikeluarkan oleh pemerintah. Setiap tahun rata-rata pemerintah mengeluarkan kurang lebih 7 kali ya Pak untuk obligasi. Setiap tahunnya ada kesempatan untuk pasar perdana bagi yang baru mau mulai juga mencoba investasi. Ini bisa dicoba untuk tahap awal dengan risiko yang lebih rendah dan bisa mendapatkan hasil yang tetap dan lebih aman. Mungkin itu Pak Ruslan tambahan dari saya. Ya, jadi memang investasi itu tadi memang sangat banyak ya. Dalam hal ini ada instrumennya pastinya. Kira-kira apa nih yang membedakan obligasi dengan instrumen investasi tadi? Ini kan ada misalnya saham, deposit, kemudian ada reksadana nih Mbak Willy. Ya. Baik Pak, ya jadi memang Pak Ruslan untuk saat ini itu sudah banyak sekali pilihan investasi khususnya di instrumen keuangan ya. Jadi kita pasti sering dengar ada saham, ada deposito, ada reksadana, tapi mungkin bagi masyarakat maupun para pendengar Pro 4 RRI ini masih banyak yang masih bingung atau ketukar-tukar. Yeah. Mungkin sebagai simpelnya untuk membedakan obligasi dengan produk-produk ini, sebut saja misalnya saham, deposito, dan reksadana. Mungkin saya mulai dari obligasi itu sendiri. Kalau kita bandingkan dengan deposito, ini sangat mirip Pak karakteristiknya, karena memberikan penghasilan yang tetap. Setiap bulannya kita mendapatkan kupon apabila membeli obligasi, sedangkan untuk menempatkan deposito kita mendapatkan bunga setiap bulannya di tanggal yang tetap setiap bulan dengan level risiko yang kurang lebih sama juga. Tapi hal yang mendasar yang membedakan adalah untuk obligasi kita bisa mendapatkan potensi capital gain. Kemudian perbedaannya adalah untuk
deposito merupakan produk bank, sedangkan obligasi merupakan produk pemerintah. Jadi kalau head to head sebenarnya obligasi kurang lebih sama, mirip dengan deposito, dengan potensi keuntungan yang bisa lebih besar dengan imbal hasil yang lebih besar, tetapi mengikut juga ada risiko juga untuk potensi harga pasar yang berubah-ubah setiap saat apabila masyarakat ingin melakukan transaksi untuk penempatan obligasi tersebut. Kemudian jika obligasi dibandingkan dengan saham maupun reksadana, yang kurang lebih ini yang membedakan secara mendasar adalah potensi returnnya Pak. Jadi kalau obligasi kan udah pasti nih kita dapat nih setiap bulan 6,4% pasti masuk ke rekening setiap bulan. Sedangkan untuk produk saham maupun reksadana tidak memberikan potensi return yang pasti, sangat mengikut ke harga pasar. Misalkan untuk saham sangat mengikuti ke harga saham dari saham-saham yang kita beli di pasar modal, itu kan kita lihat sendiri sangat fluktuatif. Kemudian untuk apabila menempatkan di reksadana juga mengikut ke nilai NAB atau nilai aktiva bersih dari produk reksadana yang kita ikuti. Jadi tentu saja risikonya berbeda. Untuk resiko yang memberikan return yang tidak pasti tentu saja lebih besar daripada obligasi yang memberikan return pasti. Dan untuk saham maupun reksadana ini bukan punya pemerintah, jadi resikonya tentu saja lebih besar. Jadi ini mungkin bisa jadi pertimbangan buat masyarakat yang ingin membandingkan. Kalau saya sebagai untuk tahap awal mungkin boleh coba dari resiko yang paling rendah dulu, misalkan penempatan obligasi ini bila ingin mencoba investasi. Kemudian sangat penting di sini karena ini terkait dengan risiko, investasi sangat terkait dengan risiko, maka sangat penting bagi masyarakat untuk memperbanyak literasi sebelum melakukan penempatan di instrumen investasi. Karena makin banyak literasi dan paham dengan produk apa yang dibeli, di mana ditempatkan uangnya, maka resiko untuk investor itu sendiri juga makin rendah karena dia tahu nih resikonya, kemudian dicocokkan dengan tujuan keuangan yang diharapkan oleh investor tersebut. Mungkin itu ya Pak ya, kami jadi juga dari perbankan bersama dengan OJK itu gencar juga melakukan literasi nih buat masyarakat sebagai investor untuk betul-betul paham dengan mereka kemana menempatkan uangnya dan risiko apa yang mengikut ke masing-masing hal tersebut. Mungkin itu tambahan dari saya Pak. Iya, baik. Kita ke OJK kembali. Nah, tadi memang luar biasa perannya OJK ini Pak ya. Bayangkan tadi mulai dari hal investasi, kemudian beberapa waktu lalu juga kita sudah bahas mengenai emas, dan juga kali ini kita berkaitan dengan surat utang negara. Nah, kalau dari OJK sendiri nih Pak, bagaimana perannya sendiri OJK terhadap hal ini dalam hal investasi keuangan ilegal ini Pak Darwisman? Ya, ini Pak Ruslan bagus sekali ya pertanyaannya ya. Dan ini saya tentunya selaku pimpinan OJK ya di Sulselbar ya, sekaligus saya juga selaku koordinator pimpinan OJK se-Sulawesi, Maluku dan Papua ini. Hampir separuh Indonesia nih wilayah kerja saya ya, 14 provinsi yang saya bawahi. Saya tidak pernah lelah ya, tidak pernah henti-hentinya untuk selalu mengingatkan, memberikan edukasi ya kepada seluruh masyarakat ya, khususnya di Sulawesi Selatan dan khususnya generasi muda ya, terkait dengan hal ini ya, karena memang ini perlu kita antisipasi bersama, karena aktivitas keuangan yang ilegal di industri jasa keuangan ini ya, ini luar biasa ya, sekarang ini sangat marak sekali ya. Apa itu? Berupa layanan atau transaksi-transaksi keuangan yang tentunya dilakukan tidak mendapatkan izin ya, izin resmi dari pemerintah, misalnya OJK atau otoritas terkait lainnya ya yang punya kewenangan gitu ya. Nah, ini secara umum ada 3 ya, nanti ingin saya sampaikan yang harus kita waspadai. Yang pertama itu yang kita kenal dengan namanya investasi ilegal, atau secara umum di masyarakat investasi bodong nih Pak Ruslan ya. Iya, betul. Investasi bodong, apa sih investasi bodong itu? Ya, investasi bodong biasanya ada penawaran yang biasanya dilakukan melalui situs web ya, atau yang sifatnya di aplikasi yang untuk meminta masyarakat untuk menanamkan sejumlah dananya ya, dan dengan iming-iming yang besar, iming-iming yang luar biasa. Padahal katanya dana yang ditanamkan itu nanti untuk kegiatan-kegiatan bisnis
si investor itu, siapa sih yang menawarkan itu. Misalnya ini untuk kegiatan bisnis forex atau bisnis trading palas, atau ini untuk trading emas dan sebagainya. Padahal sesungguhnya bisnis itu tidak ada Pak Ruslan, gitu ya. Tapi diminta. Tapi yang paling kenapa ini tertarik dan marak, karena biasanya tawarannya menggiurkan. Contoh, kalau nanti tanamkan uang 1M, kita kelola dengan bisnis yang tadi saya sebutkan, sebulan bisa menghasilkan 30% misalnya atau 20%. Yang ini menggiurkan, dan ini katanya free risk, pasti diterima dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang akhirnya menggiurkan, akhirnya banyak masyarakat yang tertarik. Nah, ini yang tentunya yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena mereka menggunakan skema Ponzi atau skema piramida ya. Skema Ponzi piramida itu Pak Ruslan, yang member pertama, get member itu oke lah, dia dapat benefit. Member kedua, ketiga, tapi nanti di member berikutnya di titik tertentu dia akan kabur, hilang ketika uang yang sudah terkumpul ini banyak ya. Ini perlu kita waspadai karena 1.218 entitas ya selama 7 tahun terakhir ini sudah kami tutup ya, sudah kami larang melalui namanya tim Satgas Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal atau yang kita kenal dengan Satgas Pasti ya. Dengan kerugiannya kurang lebih selama 7 tahun terakhir ini hampir 139 triliun. Ini kerugian yang sangat besar. Nah, ini. Yang kedua adalah yang kita kenal nih, pinjol ilegal ya. Pinjol ilegal ini hati-hati ya, karena buka gadget sekarang langsung banyak tawaran. Ada 5-6 tawaran kita untuk diminta untuk pinjam dengan cara yang mudah, sederhana, cepat dapat uangnya dan sebagainya ya. Kenapa bahaya pinjol ini? Karena memang pinjol ini seluruh kegiatannya tidak ada yang ngatur, tidak diatur oleh OJK, tidak diatur oleh otoritas yang lain. Nah, terus juga yang kedua, karena tidak diatur itu ya, sehingga dia tidak memiliki cara-cara bisnis tertentu yang memang wajar gitu ya. Nah, ini yang sangat berbahaya dengan pinjol ini. Misalnya data rahasia kita akan dia ambil dan dengan akan mudah dia sebarkan kalau seandainya. Kemudian dia biasanya bunganya tidak terkontrol, sangat tinggi, dan yang sangat berbahaya lagi, masyarakat yang pinjam kalau terlambat 1 hari saja itu kena dendanya luar biasa. Nah, pengalaman yang kita lihat dari informasi, pemberitaan, bahkan denda-denda yang dialami oleh masyarakat yang kena pinjol ilegal ini bahkan lebih besar dari utangnya gitu ya. Ini yang akhirnya membuat banyak stres masyarakat dan sebagainya. Ini tentunya harus kita waspadai ya, hal-hal negatif ini. Sehingga masyarakat Sulsel kalau mau pinjam, istilahnya ke pinjol ini yang legal, apa yang kita sebut di OJK itu peer-to-peer lending ya. Ini ada 97 entitas atau lembaga yang sudah dapat izin dan terdaftar di OJK. Nah, ini silahkan, tapi saya pesan kalau mau pinjam di sini harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan, prioritas ya, kemampuan juga gitu ya, harus dengan perhitungan yang baik, karena ini biasa jangka waktunya pendek, suku bunganya memang agak lebih tinggi karena mudah ya gitu ya, tapi kita punya tanggung jawab dan komitmen untuk mengembalikannya ya. Dan ini bukan untuk kebutuhan gaya hidup ya, misalnya untuk beli handphone baru, beli mobil baru, beli tas branded, macam-macam ya. Ini memang benar-benar untuk sesuatu yang urgent. Yang terakhir yang marak ini judi online nih Pak Ruslan ya. Nah, ini hati-hati ya, karena sekarang di gadget juga ditawarkan banyak ya situs-situs yang memang meminta kita untuk melakukan game atau permainan ya, permainan game yang nanti akan ada benefit ya. Nah, ini yang berbahaya kenapa? Karena situs judi online ini dapat diakses kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja gitu ya. Tidak terkenal batas dan waktu, termasuk oleh anak-anak, ibu rumah tangga, banyak sekali ya, pemuda, mahasiswa, pelajar gitu ya. Nah, ini yang sangat berbahaya. Nah, kenapa saya katakan berbahaya? Karena ternyata datanya luar biasa. Sekarang masyarakat Indonesia sudah kurang lebih 3,7 juta yang terlibat dengan permainan judi online ini. Dan ini luar biasa ya, tadi sudah saya sampaikan, bahkan sampai kepada buruh, petani, sampai ibu rumah tangga, anak-anak pun main. Kenapa? Karena sepertinya dia main game online gitu ya. Dia tidak sadar bahwa
ternyata ini ada taruhannya dan itu masuk kategori judi online. Dampaknya luar biasa, dampak sosialnya kalau kita dengar pemberitaan, ada yang sampai bercerai, ada yang sampai stres, ada yang sampai membunuh temannya karena terlilit dan sebagainya, karena kebutuhan mendesak, ada yang sampai bunuh diri dan macam-macam ya dampak sosial dari judi online ini, sehingga memang harus kita waspadai karena dana deposit saja yang dari 3,7 juta itu sudah kurang lebih 34 triliun ini Pak Ruslan. Itu sebuah dana yang besar apabila dana itu malah diinvestasikan yang kata Bu Weni tadi untuk membeli produk-produk surat berharga negara, ini malah memberikan manfaat buat masyarakat. Mungkin itu ya Pak Ruslan. Saya ke Ibu Weni lagi nih. Bu Weni tadi sempat juga membahas tentang surat berharga negara. Nah, retail online dari sisi karakteristiknya itu seperti apa ini surat berharga negara ini yang retail online ini, Bu? Baik Pak Ruslan. Jadi ini kan judulnya SBN Retail Online. Jadi beda banget kalau tadi Pak Darwisman bilang ada judi online, ada game online. Kalau ini sangat bermanfaat. SBN Retail Online ini untuk memudahkan masyarakat yang ingin melakukan penempatan atau pembelian dari SBN ini. Jadi pemerintah sudah mengakomodir, bisa diakses melalui portal elektronik, website dari masing-masing mitra distribusi ataupun melalui channel mobile banking dari bank-bank tersebut. Jadi gampang, masyarakat ingin melakukan pembelian tinggal membuka portal tersebut, memasukkan produk apa yang ingin dibeli, berapa nominalnya, dan langsung terupdate sisa kuota yang tersedia. Misalkan pemerintah sudah menetapkan 5 triliun, masyarakat bisa membeli sisa berapa kuota yang bisa dibeli, itu sudah update semua karena sudah link seluruh Indonesia, bisa diakses oleh masyarakat. Jadi prosesnya sangat mudah untuk melakukan pembelian, tinggal memilih nominalnya berapa, melakukan submit, kemudian setelah itu akan muncul kode billing. Jadi berdasarkan kode billing tersebut, masyarakat melakukan pemindahan dana. Ini pun juga dipermudah, boleh melalui ATM, boleh melalui mobile banking, atau apabila jumlahnya cukup besar, bisa juga datang ke unit kerja bank atau mitra distribusi. Jadi ini merupakan salah satu fasilitas yang diberikan karena memang eranya sudah digital, serba online. Jadi proses pembeliannya sudah tidak sama lagi seperti dulu. Kalau dulu kita mesti datang ke bank atau ke mitra distribusi, saat ini hanya dengan menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut. Kemudian juga untuk konfirmasi pembelian dan konfirmasi kepemilikan, bukti bahwa kita memiliki surat berharga negara tersebut itu sudah digital juga Pak, dikirim melalui email langsung ke email kita. Jadi bukti kepemilikan kita itu juga sudah cashless, sudah paperless maksud saya. Jadi semuanya serba digital dan aman dan gampang. Mungkin seperti itu Pak untuk penjelasan SBN Retail Online itu apa. Jadi tidak semua yang online itu mengarahnya ke hal yang buruk negatif tapi negatif Pak. Kalau ini sangat bermanfaat. Kayak orang biasanya terkaget-kaget dengan online itu pinjol, judi online, semuanya serba online. Nah, saya kepada Darwisman, ini berkaitan dengan tugasnya Pak OJK dan fungsinya OJK ini. Ini sangat strategis betul ini untuk keberlangsungan sistem keuangan yang tentunya bisa tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Nah, dari OJK sendiri ini bagaimana supaya memastikan bahwa memang seluruh tugas dan fungsinya ini bisa berjalan dengan baik dan transparan ini Pak? Iya Pak Ruslan, ini baik sekali. Ini banyak masyarakat ya yang tanya ini ke saya ya, karena ini supaya mereka yakin ya apa sih kira-kira yang bisa diperankan oleh OJK. Ada 4 hal ya Pak Ruslan ya. Pertama, tentunya OJK itu sebagai otoritas yang memang membuat regulasi, membuat membuat peraturan seluruh industri jasa keuangan yang diatur dan diawasi. Apakah perbankan, apakah pasar modal ya gitu ya, apakah ada yang kita sebut dengan perusahaan penjaminan, asuransi dan dana pensiun, ada perusahaan modal ventura, ada perusahaan pembiayaan dan perusahaan lembaga khusus lainnya, juga ada yang namanya sekarang itu inovasi teknologi sektor keuangan ya. Banyak sekali lembaga-lembaga jasa keuangan ini semua dibuat peraturan kelembagaannya, termasuk hal-hal yang terkait dengan kegiatan operasionalnya. Nah, setelah dibuat, diatur, diapain? OJK melakukan pengawasan ya secara berkala, secara aktif, secara intensif
terhadap seluruh industri jasa keuangan itu. Baik yang kita sebut dengan offset supervision atau pengawasan aktif ya, melakukan analisis berdasarkan laporan rutin yang disampaikan oleh industri jasa keuangan, maupun kita lakukan pemeriksaan setempat yang kita kenal dengan audit lah, audit di lapangan ya, mengecek di lapangan bagaimana sebetulnya yang terjadi di lapangan. Yang ketiga, kita juga melakukan fungsi perlindungan nasabah ya, masyarakat dan nasabah yang tentunya berkaitan dengan sektor jasa keuangan ini gitu ya, untuk memastikan bahwa nasabah telah bertransaksi dengan baik dan industri keuangan telah melayani dengan baik ya. Tentunya ada mekanisme pengawasan market conduct nanti yang kami lakukan terkait ini. Yang ketiga, nah ini berdasarkan Undang-Undang P2SK yang baru, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, ada fungsi market deepening, market development, fungsi pengembangan. Jadi setelah dia sehat industrinya, sudah diatur, diawasi, kemudian masyarakatnya pun konsumennya sudah kita lakukan perlindungan, kemudian kita dorong agar industri keuangan ini bisa mengembangkan ya produknya dengan mengembangkan literasi dan inklusi keuangannya, sehingga memang kontribusi bermanfaat buat masyarakat, buat perekonomian ya, tentunya buat kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam menjalankan hal tersebut, bagaimana kira-kira OJK dengan proses dengan zaman digitalisasi yang luar biasa sekarang ini, kami pun melakukan pendekatan pengawasan ya, dengan bukan hanya dengan aspek compliance risk ya, kepatuhan, aspek pengawasan yang berbasis resiko, juga pengawasan yang dikaitkan dengan penerapan tata kelola yang baik atau kita dulu sebut dengan GCG yang baik, tapi kita juga memiliki supervisory tools ya, supervisory teknologi untuk melakukan pengawasan ini dengan pendekatan secara digital juga, Pak Ruslan gitu ya. Nah, yang penting dari itu semua untuk memastikan ya bahwa itu semua bisa berjalan, ya OJK-nya itu selaku otoritas memang harus kredibel ya. Harus kredibel, harus lembaga yang terpercaya. Insan OJK-nya dari mulai pimpinan pucuk tertinggi sampai seluruh insan OJK-nya harus memang insan OJK yang kredibel juga, insan OJK yang berintegritas tinggi gitu ya. Karena itu sebagai kata kunci menjamin bahwa masyarakat percaya dan industrinya juga bisa diawasi dengan benar, bekerja secara profesional tentunya, sehingga memang kami memiliki komitmen ini Pak Ruslan dengan mendorong yang namanya fungsi governance ya, fungsi integritas tadi, sehingga kami itu OJK itu memiliki layanan yang kita sebut dengan WBS ya, whistleblowing system ya. Jadi silahkan aja masyarakat di Sulawesi Selatan kalau nanti menemukan ya ada pelanggaran penyimpangan integritas yang dilakukan oleh insan OJK ya, termasuk juga kalau yang istilah sekarang itu insan OJK melakukan tindakan gratifikasi misalnya dan sebagainya. Ini silakan masyarakat bisa melapor, websitenya sudah kita sediakan di wbs.ojk.go.id. Nah, ini penting ya, komitmen ini, karena memang komitmen ini untuk menjamin ya bahwa tadi fungsi-fungsi OJK ini bisa dijalankan dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian mungkin Pak Ruslan ya. Ya, jadi sekali lagi untuk pendengar bahwa sudah ada disediakan websitenya di wbs.ojk.go.id ya Pak Dasmini. Ya. Baik, sebelum kita lanjut Pak dan Bu Weni, saya mau bacakan dulu nih iklan adlib dari pemerintah Kota Makassar. Sahabat budaya, penjabat sekretaris PJS Wali Kota Makassar Andi Arwin Asis menggelar rapat koordinasi atau rakor bersama dengan seluruh jajaran OPD, camat serta lurah se-Kota Makassar terkait persiapan menghadapi musim penghujan. Kegiatan ini sebagai langkah proaktif untuk menghadapi musim hujan yang akan datang dengan salah satu fokus pada kebersihan drainase yang menjadi salah satu penyebab utama genangan air. Nah, dikatakan kehadiran seluruh camat dan lurah diharapkan mampu memberikan potret kondisi real di lapangan, sehingga melalui rakor ini akan dihasilkan rekomendasi konkret terkait penanganan genangan air. Andi Arwin Asis menyampaikan dengan digelarnya rakor ini diharapkan dapat meminimalisir potensi masalah yang ditimbulkan oleh curah hujan yang tinggi dan menjadi lingkungan tetap bersih dan aman bagi warga. Demikian adlib kami sampaikan, dan kita lanjut lagi sahabat budaya, masih bersama di obrolan tematik. Saya ke Bu Weni, mungkin Bu Weni sendiri bisa memberikan sedikit gambaran nih. Bank Sulselbar mungkin bisa sebagai bank pembangunan daerah. Nah, ini kontribusinya Bank Sulselbar dalam perekonomian daerah di Sulsel itu sendiri seperti apa ini Bu Weni?
Baik Pak Ruslan, jadi kalau ditanyakan terkait kontribusi Bank Sulselbar dalam perekonomian itu sendiri, kami di Bank Sulselbar ada 3 misi untuk Bank Sulselbar sendiri. Salah satu yang terkait dengan hal ini adalah menjadi mitra UMKM untuk menggerakkan kesinambungan sektor real. Jadi Bank Sulselbar fokus menggerakkan sektor real secara kesinambungan, salah satunya dengan melalui penyaluran KUR atau kredit usaha rakyat kepada masyarakat, di mana kita di sini sebagai mitra pemerintah juga dalam penyalurannya berusaha supaya KUR ini bisa terserap maksimal dan efektif sesuai dengan segmennya, yaitu untuk masyarakat kelas bawah yang belum bankable dengan tingkat bunga yang rendah, persyaratan yang gampang, dan proses yang cepat. Harapannya ini juga bisa membantu menggerakkan dan meningkatkan perekonomian khususnya di Sulselbar. Jadi bagi masyarakat pendengar Pro 4 RRI yang membutuhkan KUR, silahkan bisa datang ke Bank Sulselbar terdekat. Mungkin itu Pak tambahan dari saya. Terima kasih. Dan mungkin ada waktu 5 menit ini Pak dari OJK sendiri nih sebagai closing statementnya Pak Trisman. Silakan. Ya, yang pertama adalah pada masyarakat Sulsel dan generasi muda ya. Tadi sudah kita diskusikan lah dengan Mbak Weni, saya ya dengan beragamnya ya sangat kompleksnya sekarang yang namanya aktivitas produk dan layanan jasa keuangan ya dengan industri jasa keuangan yang memang sangat luar biasa ini, bergerak dengan sangat cepat dan dinamis ini, makanya penting ya bagi masyarakat Sulsel khususnya generasi muda ya untuk mempertimbangkan secara cermat ya kebutuhan dan kemampuan keuangannya ya. Ketika saat ingin memilih sumber permodalan dan investasi ya, keinginan kalau ingin melakukan sebuah investasi tadi ya. Karena apa? Karena pilihan yang tepat ya tentunya dapat membantu mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Kemudian kita dapat mengelola risiko dengan sangat bijak ya, dan yang terpenting juga kalau itu dua hal itu kita lakukan dapat meningkatkan kesejahteraan kita di masa yang akan datang karena ini jangka panjang tentunya ya. Kemudian yang kedua yang perlu ingin saya sampaikan bahwa tadi dari diskusi kami selama 1 jam tadi ya perlu kita pahami bersama bahwa pemilihan produk atau layanan keuangan yang legal ini harus menjadi perhatian yang penting ya, karena tadi marak penawaran aktivitas keuangan yang ilegal yang saya sampaikan. Ada investasi ilegal atau investasi bodong, ada pinjol ilegal ya, kemudian ada judi online yang ilegal tadi ya. Dan jangan juga tabu dengar kata-kata online karena online ini juga banyak hal-hal yang sebenarnya bermanfaat ya. Tapi juga kita harus waspadai juga ada resiko yang besar apabila kita tidak hati-hati menyikapinya. Kemudian juga bahwa yang ingin saya sampaikan, kenapa? Karena aktivitas keuangan yang ilegal tadi ini akan menimbulkan dampak resiko yang sangat besar ya, bahkan kita bisa kehilangan uang atau investasi dalam jumlah yang besar ya. Tentunya ini akan menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap masyarakat, terhadap perekonomian juga, apalagi kalau memang masyarakat itu adalah masyarakat yang memang bekerja ya, atau masyarakat UMKM yang memang membutuhkan sumber permodalan yang tepat ya untuk mengembangkan bisnisnya gitu ya. Nah, sehingga tips saya adalah kepada masyarakat dan generasi muda, ingat 2L ya. Ingat 2L bahwa kalau ingin melakukan itu ingat yang namanya legal. Pertama L yang pertama, pastikan bahwa entitas atau produknya adalah yang sudah berizin dan sudah terdaftar di OJK atau di otoritas yang lain ya, atau kementerian yang lain ya, atau sudah ada ketentuan peraturan perundang-undangannya dan sebagainya. Yang kedua logis itu cek benar yang ditawarkan, yang dijanjikan itu wajar atau enggak. Tadi yang saya katakan, kalau besar sekali seperti tadi, kemudian katanya free risk, nggak ada resiko kok, ini mana ada usaha atau bisnis itu tidak ada resiko. Pak Ruslan, saya jalan dari rumah ke RRI ini resikonya banyak tadi di jalan gitu. Nggak ada hidup itu yang tidak beresiko, apalagi untuk bisnis ya. Pasti ada resikonya, sehingga ini hati-hati dengan tawaran yang tidak benar tadi. Nah,
saya sangat senang sekali apabila masyarakat ya OJK terbuka ya 20 silahkan ya kalau ada masyarakat yang memang menemukan hal-hal atau meminta informasi atau ingin menyampaikan informasi karena ada tawaran yang nggak wajar, silahkan ya dengan bebas pulsa laporkan ke 021 157 ini bebas pulsa, silahkan ya, ini langsung bisa dilakukan, atau kalau mau WhatsApp juga boleh 081 157 157 157. Kenapa? Karena kalau ada informasi yang disampaikan ke OJK, apalagi yang sifatnya tidak wajar, bukan hanya menyelamatkan kita sendiri selaku warga masyarakat, tapi ini juga bisa menyelamatkan saudara-saudara kita yang lain. Ya, apabila ternyata transaksi ini tidak benar atau ilegal, kita bisa, dan OJK bersama tentunya di tim Satgas pasti tadi bersama aparat penegak hukum bisa melakukan tindakan yang cepat ya untuk meminimalisir kerugian, dan kita juga menyelamatkan masyarakat kita dari korban-korban yang tidak perlu ya, dari kerugian keuangan karena adanya penipuan penipuan yang berkedok tadi, apakah berkedok investasi, penipuan berkedok judi, atau penipuan yang berkedok dengan judol tadi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Pak Ruslan, mudah-mudahan ini dapat dipahami oleh masyarakat dan khususnya generasi muda yang pendengar RRI Pro 4 FM pada siang hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Darwisman, luar biasa Pak. Perjalanan datang ke RRI memang butuh perjuangan untuk menyampaikan hal ini, khususnya bagaimana melindungi masyarakat dari hal-hal yang bisa merugikan masyarakat. Saya tutup dengan pantun ini Pak sama Ibu Emi. Pipa bengkok sulit diluruskan, elok luruskan dengan tangan. Hari ini kita kedatangan tamu dari OJK dan juga Bang Sulselbar. Oke, terima kasih Bu Emi, Ibu Eni dan juga Pak Darwisman atas waktunya berbagi bersama dengan masyarakat, khususnya pendengar kita di Pro 4 RRI Makassar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kaki utuju mata Mamula toni Cina kuriareta Utiro de cepoleri mabelai Urampe toki Ripanawana jauh sengeri soni cini cawamu tak bajori aku tepani udah diri lalang hatiku reko dewi taki lalang nasir soe namun ikare bade ceta sautoni nyawaku mula macam ni pada cari capa